Saat berkemah di pegunungan, biasanya kita memakai baju tebal seperti jaket atau sweater dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Penyebabnya adalah udara malam hari yang dingin dan terasa oleh kulit kita. Apa sih panca indera itu? Panca indera adalah 5 alat indera pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Yang pertama, mata sebagai indera penglihat. Yang kedua, telinga sebagai indera pendengar. Yang ketiga, lidah sebagai indera pengecap. Yang keempat, hidung sebagai indera pencium. Dan yang terakhir, yang kelima, kulit sebagai indera peraba. 1. Mata sebagai indera penglihat. Bagian tubuh yang berfungsi untuk melihat adalah mata. Kita dapat melihat berbagai benda, mulai dari bentuknya, warnanya, atau ukurannya melalui mata. Mata terdiri atas bagian luar dan dalam. Pada bagian luar mata terdapat alis, kelopak mata, dan bulu mata. Adapun bagian dalam mata terdapat otot siliar, iris, lensa, pupil, kornea, sklera, koroid, retina, dan saraf optik. Kita dapat melihat benda menggunakan mata karena ada cahaya. Selanjutnya, cahaya masuk ke mata melalui lensa mata. Bayangan yang dihasilkan akan ditangkap oleh retina. Dari retina inilah rangsangan akan diteruskan dan diterjemahkan oleh otak. Mata yang mengalami gangguan seperti mata saya di sana dapat menggunakan alat bantu berupa kacamata yang dapat mempertajam penglihatan. Lihatlah gambar di bawah. Benda apakah itu? Dan apa warna dari benda tersebut? Betul, benda tersebut adalah apel yang berwarna merah. 2. Telinga sebagai indera pendengar. Kita memiliki 2 telinga sebagai indera pendengar yang terletak di sisi kanan dan kiri kepala. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi. Bunyi berasal dari sumber bunyi yang merambat melalui benda padat, cair, gas, atau udara hingga ke telinga kita. Bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Apakah kamu pernah melihat orang lain atau bahkan dirimu sendiri menggunakan headset atau earphone? Alat ini digunakan untuk mendengar sumber suara dengan lebih jelas, tetapi kita harus menjaga penggunaannya agar tidak merusak telinga. Caranya dapat dengan menggunakan volume yang tidak terlalu tinggi. Kita juga sebaiknya menghindari bunyi-bunyi yang keras karena telinga akan terasa sakit dan bahkan dapat rusak. Dan sekarang, ayo kita pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Maksudnya dengarkan suara sekitar. Suara apa yang kalian dengar? 3. Lidah sebagai indera pengecap. Apakah kamu suka makan permen atau kue? Bagaimana dengan rasanya? Bukankah rasanya enak? Manis, masam, asin, dan pahit merupakan macam-macam rasa yang dapat dirasakan oleh lidah manusia. Lidah berfungsi sebagai alat indera perasa pada manusia. Pernahkah kamu memakan makanan di bawah ini? Dan apakah kamu dapat menyebutkan rasa dari setiap makanan itu? 4. Hidung sebagai indera pencium. Pernahkah kamu menggunakan parfum? Dapatkah kamu mencium bau ketika menggunakan parfum? Kita dapat mencium bau karena memiliki hidung. Selain untuk bernafas, hidung juga berfungsi sebagai alat indera yang berperan dalam menerima rangsang bau. Saat menghirup udara, kita dapat mencium bau yang ada di lingkungan sekitar. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan hidung. Jika sedang flu, hidung dapat tersumbat hingga kita menjadi sulit bernafas. Selain itu, penyakit tertentu membuat kita tidak dapat mencium bau. Sekarang, coba pejamkan mata dan hirup udara sekitar kita. Adakah bau sedap dan bau tak sedap yang tercium? 5. Kulit sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita tertutup oleh kulit. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung organ dalam tubuh. Kulit juga dapat menerima rangsang sentuhan, suhu, atau tekanan.
Ujung jari merupakan bagian kulit yang paling sensitif. Perhatikan gambar di bawah. Pada gambar pertama, kulit tidak kuat meraba sesuatu yang panas, sehingga kita memerlukan lap untuk memegang panci panas. Pada gambar kedua, terdapat anak kecil yang akan memegang pohon kaktus. Kira-kira apa ya yang akan dirasakan anak kecil itu? Dan pada gambar ketiga, kulit dapat merasakan suhu dingin yang datang dari pendingin ruangan. Alhamdulillah, materinya udah selesai. Kira-kira teman-teman udah pada paham belum ya? Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditulis di kolom komentar ya.